Halo Adirekta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas audit atas aset tetap di TM11 ini. Di sini udah ada soalnya. Nah, nanti kita disuruh untuk mengidentifikasi prosedur audit apa sih yang belum dilakuin dan tujuannya apa. Terus habis itu kita ngebuat usulan jurnal koreksi yang dibutuhin, sama kertas kerja, schedule pendukung, sama nentuin berapa sih akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sesuai sama formatnya di sini. Nah, sekarang mungkin untuk menjawab nomor 1, kita kerjain dulu nomor 2, karena apa ya, setelah kita menganalisis seluruh soalnya, berarti kan kita bisa tahu tuh prosedur apa sih yang belum dilakuin gitu. Di sini sebenarnya udah ada sih prosedur yang udah dilakuin itu substantif analytical prosedur, terus udah meriksa transaksi perolehan dan pelepasan tahun 2020, udah meriksa saldo akhir biaya perolehan aset tetap, sama meriksa ketetapan klasifikasi dan kecukupan pengungkapan gitu. Nah, apa yang belum dilakuin misalnya kayak cek fisik ke aset tetapnya belum dilakuin kayak gitu loh, yang belum dilakuin karena kan padahal si aset tetap itu hal utamanya atau hal prosedur yang penting itu cek fisiknya, karena itu bisa mengecek hampir keseluruhan tujuan auditnya, kayak juga nguji completeness-nya, nguji cut-off-nya, kayak gitu kan butuh si cek fisik aset tetapnya. Tapi kita ke jurnal koreksinya dulu aja. Jadi di sini ada suatu KAP KAP DEF yang audit si klien PT ABC per 31 Desember 2020. Jadi periodenya 31 yang berakhir 31 2020, 31 Desember 2020. Terus habis itu di sini diketahui rincian dari aset tetapnya itu apa aja beserta akumulasi penyusutan. Nah, berarti di sini kita bisa tahu kan saldonya berapa sama akumulasi penyusutannya berapa. Nah, di sini nanti kita pasti perlu untuk menghitung ulang akumulasi penyusutan. Tapi sebelum itu sama ininya juga sih, kos tanahnya. Penambahan pengurangannya apakah udah benar apa belum. Tapi kita lanjut ke nomor 2 dulu. Di sini PT ABC berdiri pada tanggal 1 Januari 2018. Dan semua aset tetap dibeli pada tanggal tersebut. Jadi seluruh tanah sampai peralatan ini tuh belinya 1 Januari 2018, dan selama 2019 itu nggak ada penambahan sama pengurangan. Jadi mungkin baru ada penambahan pengurangan itu di tahun 2020. Kita lihat ke bawah lagi bahwa PT ABC itu nyusutin aset tetap dengan metode garis lurus. Estimasinya 20, manfaatnya untuk tanah bangunan. Jadi untuk tanah dan bangunan itu 20 tahun manfaatnya. Terus 5 tahun untuk kendaraan, 4 tahun untuk peralatan. Oke. Tidak ada nilai sisa estimasi. Terus habis itu yang keempat, kendaraan per 1 Januari 2020 itu tuh terdiri dari 10 unit kendaraan operasional yang dibeli bersama-sama pada tanggal tadi 1 Januari 2018. Terus 1 Juli 2020 itu tuh kendaraannya ngalamin kecelakaan dan dijual sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat itu tuh ini kan biasanya kalau kita kita jual barang kan cash atau cash in bank. Terus habis itu kita hitung akumulasi penyusutan yang harus didebit untuk menghilangkan akumulasi penyusutannya. Terus habis itu kita kredit cost dari mobilnya itu 150.000 ini, selisihnya itu masuk ke gain atau loss gitu kan, rugi atau loss. Nah, di sini menurut si ini tuh ruginya 40.000. Nah, dari situ yang pertama ingat kalau kita mau jual pasti kita cari tahu dulu book value-nya itu berapa, akumulasi penyusutannya berapa gitu kan. Untuk nyari tahu untung ruginya. Nah, cost-nya itu kan 1 juta ini kan cost-nya itu adalah 1,5 ini itu tuh untuk 10 unit. Nah, berarti kalau per unitnya itu tuh berarti dibagi 10, 150.000. Berarti ini udah benar kan? Kreditnya ini 150.000. Terus habis itu kita hitung accumulated depreciation-nya tuh berapa. Per tahun itu tuh 30.000 dari cost 1 unitnya ini dibagi 5.
Berarti akumulasi dari 1 Januari 2018 sampai 1 Juli 2020 itu tuh udah berlangsung 2,5 tahun. Makanya tinggal kita kali 2,5 tahun. Berarti di sini akumulasi penyusutannya itu tuh harusnya 75.000. Bukan di sini tertulisnya 60.000. Berarti salah kan? Kalau kita mau nyari loss-nya, berarti kan kita mau kita cari dulu book value-nya itu berapa. Book value-nya kan berarti ini dikurangin sama akumulasi depreciation-nya kan. 75.000 juga book value-nya. Dijual dengan harga berapa? Harga 50.000. Berarti ruginya kan harusnya 50.000 ini dikurangin 25.000. Iya kan? Dikurangin dijualnya 50.000 ya. Gini. Makanya ruginya harusnya 25.000 tapi ditulis 40.000. Yang ditulis itu kebesaran. Nah, yang dicatat perusahaan itu berarti ini tadi. Padahal seharusnya itu tuh cash in bank-nya 50.000, terus habis itu loss-nya itu adalah tadi yang udah kita hitung 25.000, accumulated depreciation-nya harusnya juga 75.000 yang udah kita hitung di sini. Pada vehicle 150.000. Berarti di sini ada koreksi, yaitu accumulated depreciation-nya itu kekecilan yang dihilangkan itu kekecilan, berarti harus ditambahkan. 75.000 ini dikurangin sama 60.000 yang harus di debit atau dihilangkan accumulated depreciation-nya. Pada loss on disposal of vehicle sama aja. Dia tuh kebesaran nulis loss-nya, makanya harus di kredit gitu. Terus abis itu udah kan. Terus di sini di nomor 5 itu tuh diketahui bahwa tanggal 1 Oktober 2020 PT ABC itu beli mobil baru seharga 200.000 dengan fasilitas pembiayaan selama 36 bulan 2 tahun. Data mengenai pembelian itu tuh sebagai berikut. Jadi harga mobilnya itu tuh 200.000. 200.000, terus dia udah bayar uang muka 30%. 30%-nya dari 200.000 bener ya, 60.000 dikurangin berarti jumlah pembiayaannya itu 140.000. Dia itu belinya 140.000 ini bakal dibiayai dengan utang. Nah, utangnya itu dikategorikan sebagai utang leasing. Nah, berarti sekarang di sini tuh diketahui bahwa bunga selama 2 tahun itu udah 28.000 dan 10% kalau kita hitung beneran itu kan 10% dikali sama 140.000 itu kan 10% dikali ya benar 140.000 kan 14.000. Kalau udah 2 tahun benar dong 28.000 bunganya. Terus jumlah yang harus dibayar dengan asuran selama 24 kali itu adalah berarti 168.000. Nah, kalau leasing itu kan pakai kayak cicilan gitu kan. Nah, cicilan per bulannya itu 7.000. Cicilan pertama dimulai 1 November. Nah, di sini tuh yang udah dicatat perusahaan itu segini, Desember sama November. Pengurangan pokok utangnya itu 4.500 sama kan kalau kita bayar cicilan 7.000 itu kan terdiri dari berapa sih interest expense-nya atau bunganya ini ditambah dengan pengurangan pokok utangnya ya Kak, kayak gitu. Makanya 7.000 ini November tercatatnya adalah 4.500 adalah pengurangan pokok utangnya dan bunganya 2.500. Terus jurnalnya kayak gini. Aset tetap 228.000 terus habis itu cash in bank-nya ini tuh kredit 60.000 sama hutang leasingnya 168.000. Ini tuh pada tanggal 1 Oktober. Kan kita dapat tuh aset tetapnya, terus habis itu kita kredit banknya, cash in bank karena kita bayar uang mukanya, hutang leasingnya bertambah sejumlah 168.000 ini. Gitu. Terus dia jurnal penyusutan si kendaraannya pada 31 Desember itu tuh 11.400.
biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, berarti di sini kan kita kalau sebenarnya 168.000 ini sebenarnya harusnya di PV-in kan, dicari present value-nya terlebih dahulu. Maka dari itu kita perlu tuh apakah benar sih 168.000 gitu. Nah, kita cari present value-nya kayak biasa, present value rate-nya 10%, and apa itu N/nya atau periodenya itu tuh 24 kali, karena buat ini kan buat 2 tahun. Oh ya, ini rate-nya tuh 10% dibagi 12 ya. N/nya 24 kali, terus habis itu PMT-nya tadi 7.000 kan, ininya harus di minus, future value-nya 0. Nah, ketemulah 151.696. Ini tuh harusnya yang dikategorikan hutang leasing atau lease payable, bukan 168.000, tapi yang benar adalah 151. Maka dari itu, sekarang kita ini dulu, koreksi dulu, karena dulunya kan udah dicatat tuh vehicle pada list payable dan udah ada ininya, apa tuh, uang mukanya tadi, vehicle atau aset tetap kendaraan pada list payable, terus sama cash in bank-nya 60.000. Padahal harusnya itu vehicle-nya adalah 211 ini. Dapat dari mana? Dapatnya itu dari cash in bank yang udah kita bayarkan, uang mukanya ditambah sama utangnya 211 ini. Berarti kan vehicle-nya kita kebesaran ya nulisnya. List payable kita itu tuh juga kebesaran. Nah, di sini berarti tinggal kita balik list payable-nya, kita kurangin sejumlah selisihnya, yaitu 168 dikurangin sama 151. Di kreditnya vehicle, karena vehicle-nya tadi juga kebesaran nulisnya, kayak gitu. Terus habis itu, kan di sini berarti kita perlu tuh buat schedule dari, apa sih, schedule dari, ini bukan notes payable, schedule dari hutang list-nya kan. Cicilan, interest expense, terus pengurangannya berapa, carrying value-nya berapa. Carrying value-nya tadi sesuai sama ini. Terus habis itu sebenarnya tujuannya kita buat nge-scheduling ini biar tahu apakah benar yang dicatat perusahaan itu ini tuh udah benar apa belum gitu. Pengurangan pokok sama interest expense-nya kayak gitu. Kan sebenarnya kita cuma butuh ini kan, bulan ke-1 sama bulan ke-2, November sama Desember kan. Nah, di sini tinggal kita hitung 151 ini adalah carrying value-nya, terus habis itu cicilan tetapnya 7.000 yang terdiri dari interest expense-nya 10% per 12 karena tadi itu 10% buat 2 tahun kan. Nah, 10% itu per tahun. Nah, per tahun berarti 10% per 12 dikaliin sama 151 ini. Ternyata interest expense-nya itu 1.264, bukan 2.500. Jadi perusahaan ini kebesaran nulis interest expense-nya. Ntar perlu koreksi. Terus pengurangan pokok utangnya berapa? Yaitu 7.000 ini dikurangin sama interest expense-nya yang udah kita hitung. 5.000 sekian, 5.700. Nah, si perusahaan cuma nulis 4.500. Berarti pengurangan pokoknya itu kekecilan di sini yang kita tulis. Begitupun juga buat bulan Desember. Ternyata si interest expense-nya itu 1.216. Sedangkan perusahaan itu cuman 2.800. Malah 2.500 kebesaran kan nulisnya. Radiusnya dia 4.200, padahal harusnya 5.000 ini. Berarti sekarang, sama buat ngecek ya, apakah benar perhitungan kita itu. Nah, itu tuh terakhir pasti 0. Karena utangnya udah lunas gitu. Nah, berarti di sini kan yang kita jurnal dulunya, udah terlanjur di jurnal, itu kan nulis payable, pengurangan pokok utangnya 4.500 sesuai sama data,
interest expense-nya 2.500, cash in bank-nya 7.000. Padahal harusnya itu lease payable, pengurangan pokok utangnya itu 5.736 sesuai sama yang kita hitung tadi. Terus habis itu interest expense-nya kita adalah sesuai yang kita hitung tadi juga. Kreditnya cash in bank. Berarti yang salah di sini kan lease payable sama interest expense-nya. Maka kita koreksi tuh interest expense-nya itu tuh perusahaan tuh kebesaran nulisnya. Iya nggak sih? Lease payable-nya itu lease payable-nya kurang ya? Oh, oke. Di sini kebalik nih. Harusnya ini tuh lease payable pada interest expense. Karena si perusahaan itu lease payable yang pengurangan pokok utangnya itu kekecilan, padahal harusnya 5.000 sekian ini. Nah, berarti tinggal kita kurangkan. Ini tuh dapat dari pengurangannya adalah dari 5.000 ini dikurangin sama ini kan, lease payable-nya. Pengurangannya kurang besar gitu, makanya 1, 2, 3, 6 ini. Interest expense-nya juga sekian. Dari interest expense-nya yang kita catat itu 2.500 kebesaran kan, berarti harus dikredit ya kan, karena saldo normalnya debit gitu. Begitupun dengan yang bawahnya, ini tuh yang Desember itu juga sama. Dia tuh juga kebesaran interest expense nulisnya, dan pengurangan pokok utangnya juga kurang gitu. Selisihnya sama aja. Kayak gitu. Ini 1584. Nah, sekarang kita lanjut selanjutnya, yang terakhir nih, di nomor 6, pada tanggal 1 Mei 2020, PT ABC itu ngelakuin perbaikan atas pagar pembatas tanahnya dengan tanah pihak lain yang rusak terkena angin. Nah, totalnya adalah 120 juta. Berarti di sini kan kita lihat tuh apakah dia memenuhi batas minimal kapitalisasi atau enggak. Ternyata kapitalisasinya itu minimum 50 juta. Berarti di sini harus dikapitalisasi kan. Nah, jurnal yang di perusahaan itu emang benar sih dikapitalisasi, tapi perbaikan atas pagar pembatas tanah ini harusnya masuknya ke land improvement, bukan ke bangunan gitu. Nah, di sini berarti kan kita perusahaan salah klasifikasi kan. Harusnya di sini itu tuh land improvement pada cash in bank sejumlah 120 juta. Tinggal kita koreksi land improvement pada building sejumlah 120 juta gitu. Terus habis itu penyusutannya juga salah kan harusnya. Nanti kan akumulasi penyusutannya itu masuk ke si land improvement-nya kayak gitu. Nah, ini juga salah sih. Sekarang kita masuk ke ininya ya. Apa tuh? Ke perhitungan penyusutannya. Biar kita bisa ngoreksi si penyusutannya gitu. Oke. Jadi, Jadi di sini itu kan yang ditulis oleh si perusahaan itu kayak gini kan. Ini tuh aku dapat dari data tadi. Yang pertama, data ini loh. Nah, ini data ini. Aku salin ke sini buat ngitung depresiasinya. Oke. Jadi di sini cost tanahnya 2 juta. Ini per klien, ini per audited. Dan nggak ada mutasi tambah atau kurang, bener kan? Tadi itu nggak ada apa sih, jual beli tanah atau apalah, makanya nggak ada penambahan atau pengurangan. Terus habis itu buildingnya itu tadi 12 juta sesuai kliennya. Terus di sini kan tercatat tuh 120.000 atau 120 juta tuh dapat dari yang tadi klien itu salah klasifikasi. Di sini udah nyatet building. Harusnya kan ini ke land improvement. Maka dari situ ini tuh harusnya nanti per audited tuh nggak ada. Makanya di sini nggak ada 120.000 kan. Terus habis itu makanya per audited itu 12 juta, sedangkan si klien ini kebesaran nulisnya. Terus habis itu si vehicle-nya itu tuh 1.500.000. Dan ada penambahan atau pengurangan ada transaksi di selama 2020 itu, yaitu 228 juta ini.
itu terdapat dari sini, yang ini. Terus habis itu 150.000 ini yang tadi, yang vehicle-nya dijual, ini dijual sejumlah 150.000. Nah, sekarang yang 150.000 kan bener ya, emang dijualnya segitu. Terus habis itu sekarang yang 228 ini kan kita hitung present value-nya tadi, itu tuh kan salah ya. Harusnya di sini kan present value-nya 151, tapi perusahaan cuman malah nulis 168 karena present value-nya salah, maka dari itu ngaruh ke cost-nya atau apa sih, biaya perolehan dari vehicle-nya. Harusnya 211 ini. Maka dari itu si per auditnya itu sebenarnya ada penambahan 211, bukan 228 gitu. Terus habis itu equipment-nya juga di sini nggak ada transaksi equipment ya. Land improvement-nya ada di sini nggak ada. Maksudnya di perusahaan belum mencatat land improvement. Kalau kita tadi kan perbaikan pagar itu 120.000 ini gitu. Itu dikoreksi nomor 5. Ini tadi koreksi nomor 2. Terus habis itu sekarang ke accumulated depreciation. Ini yang apa sih intinya gitu di sini. Karena kita mau ngoreksi si accumulated depreciation-nya. Si building itu tuh ada percatatannya perusahaan itu tuh 64 juta. Setelah kita hitung ulang, kenapa ya 64 juta itu kalau misal mau mau cari tahu kenapa sih perusahaan kok menyebutnya 64 juta gitu. 4 juta ini kan dapat dari yang tadi perusahaan itu kan nyatet ini loh, 4 jutanya itu dapat dari sini, akumulasi penyusutan bangunan ini 4 juta. Terus 60.000-nya dia itu salah catat, harusnya itu tuh 600.000 per tahunnya. 12 juta dibagi masa manfaatnya 20 tahun kan kalau building sama tanah tadi. Nah, perusahaan cuma si 60.000 itu gitu. Maka kan tadi 4 juta tuh harusnya nggak ada kan, karena itu tuh bukan building, itu tuh land improvement gitu. Makanya nanti 4.000 ini tuh masuknya ke sini, ke land improvement-nya ini. Maka dari itu kita koreksi tuh si perusahaan udah terlanjur nyatet 64 juta. Seharusnya itu tuh 600.000 sesuai ini bagi 20 tadi. Maka koreksinya perusahaan harus menambah depreciation expense sejumlah selisihnya kayak gitu. Terus yang nomor 7 ya, yang nomor 7 itu adalah atas vehicle-nya. Vehicle-nya itu tuh kan yang dicatat perusahaan, accumulated depreciation-nya adalah 101.400. Kalau kita hitung ulang, itu tuh 295.585. Ini dapat dari mana? Ini tuh dapat dari sini. Nih, aku udah jabarin di sini. Kan tadi yang pertama, sebenarnya vehicle-nya itu ada 10 unit kan? Iya kan? Terus dia jual 1. Dia jual 1 yang 150.000 ini, ya kan? Makanya 1.500.000 itu dapat dari 1.350 sama 150.000 ini. Nah, yang 150.000 ini dia jual. Nah, kalau dia jual, kita carikan depreciation expense-nya berapa gitu. Karena dia jualnya nggak penuh 1 tahun gitu. Dia jualnya itu tengah tahun tadi itu. Makanya sekarang kita cari berapa sih setengah tahunnya, yaitu 6/12. Iya nggak sih? Setengah tahun kan tadi, yang ini loh. Nomor ini kan. Nah, dia jualnya itu adalah 1 Juli 2020. Berarti kan belum ada yang masih belum disusutkan di tahun tersebut gitu. Itu tuh setengah tahunnya gitu. Makanya 15.000 ini dapat dari ini dibagi masa manfaatnya kalau vehicle itu 5 tahun. Terus habis itu dia beli lagi kan tadi dengan hutang leasing. Sejumlah 211 ini yang kita udah hitung tadi. Nah, tinggal kita cari depreciation expense-nya dibagi 5 tahun, per tahunnya berarti per tahunnya itu dibagi 5. Terus karena dia belinya itu di bulan apa nih? Oktober, berarti kan 3 bulan, Oktober, November, Desember. Berarti yang kita susutkan juga cuma 3 bulan, makanya kali 3/12 kayak gitu. Maka semuanya, seluruhnya itu tuh 295.585 gitu. Tapi perusahaan cuma nyatet 101.400 ini. Maka kan perusahaan kurang catat tuh ininya.
si depreciation expense-nya. Maka koreksinya kita selisihkan, seharusnya itu 295 tapi cuma nyatat 101 gitu. Terus yang belum yang terakhir nih, masih ada lagi 2 ya. Satunya equipment, satunya ini line improvement. Yang nomor 8 itu tuh perusahaan nyatat 62.500. Emang benar 62.500. Kita hitung ulang kan. Harusnya itu tuh 500.000 dibagi sama 4 tahun. Kan equipment tadi juga nggak ada penambahan atau pengurangan kan. Maka accumulated depreciation-nya kalau equipment tadi tuh 4 tahun. Makanya 125.000 harusnya. Nah di sini perusahaan kurang catat setengahnya. Tinggal kita kurangin depreciation expense pada accumulated depreciation. Terus habis itu yang ke-9, kan perusahaan tadi belum ada nyatet line improvement kan, karena dia nyatetnya malah ke building. Maka dari itu, sekarang line improvement itu juga didepresiasikan. Maka dari itu, depreciation expense-nya ini 4 juta dapat dari ini. Perhitungannya adalah 120.000, kan kalau land sama building itu 20 tahun, dibagi 20 tahun, terus dia belinya tadi di November. Maka November, Desember udah 2 bulan, dia belinya tadi berapa? Bentar, kita lihat ya. Oh, Mei. 1 Mei 2020 kan. Berarti Mei ke Desember itu 8 bulan. Makanya dikali sama 8/12. Dapat 4.000. Gitu. Tinggal kita koreksi, berarti harusnya ada pencatatan depreciation expense pada accumulated depreciation. 4.000. Nah, berarti si perusahaan ini sebenarnya accumulated depreciation-nya itu perusahaan keseluruhannya itu kurang catat gitu. Harusnya 299 ini ditulisnya 20217. Nah, sekarang kita ke schedule pendukungnya. Tinggal kita salin tadi yang udah kita catat di sini, kita catat ke sini. Nah, debit kreditnya dari tadi ya, dari ininya koreksinya. Yang lain tadi nggak ada koreksi kan, per audit juga 2 juta, terus habis itu buildingnya tadi ada koreksi yang 120 juta ini harusnya masuk ke land improvement, makanya ada kredit 12 juta, terus habis itu vehicle-nya ini 120 juta maksudnya. Terus habis itu vehicle-nya ini itu tuh dia 16.304 ini dari ini yang selisihnya tadi 228 sama 211. Harusnya 211, makanya ada koreksi 16.304 kredit vehicle-nya gitu. Terus equipment nggak ada masalah, land improvement harusnya dicatat, makanya ada penambahan 120.000, accumulated depreciation, building-nya tadi itu tadi ada koreksi ya, harusnya 1.800 per auditnya, ini kan 1.800, tapi perusahaan 1.264, maka di sini ada koreksi 536, ini tuh dapat dari ini 536 ini. Terus habis itu vehicle-nya juga kayak gitu, vehicle-nya tuh ada 15.000 debit sama 194, ini tuh dapat dari kalau di netin, bentar. Ini yang 194-nya ya, yang ini. Ini apa yang 115.000 ini? Wait. Oh, ini tuh kan tadi perkoreksi kita itu kan ini ya, ada apa tuh? Ini loh, saat kita ngejurnal penjualan tadi, itu perusahaan nyatet accumulated depreciation-nya itu kurang 15.000 gitu. Makanya ngaruh ke schedule pendukungnya. Harusnya di sini ada 15.000 gitu. Terus pengurangan 15.000 karena dijual. Terus habis itu equipment-nya itu tuh ini yang kurang setengah tadi ya, 62.500 ini. Nih. Sama land improvement-nya nambah 4.000 karena belum tercatat. Maka di sini book value-nya per klien itu adalah 13.980, per auditnya adalah 13.182 111. Gitu. Maka catatannya ini kayak gini biasa. Ada apa sih salah saji gitu. Salah saji yang pertama tadi accumulated depreciation sama loss-nya itu kebesaran 15.000. Terus yang kedua
perhitungan hutang leasingnya itu PV-nya harus dihitung ulang karena salah. Yang ketiga tadi ada pokok bunga sama beban bunga yang salah catat juga di 1 Desember sama 1 November. Terus yang keempat ada land improvement yang belum tercatat gitu karena dia salah klasifikasi. Yang kelima ditemukan salah saji atas accumulated depreciation yang kurang catat terhadap semua aset tetapnya. Kesimpulannya berarti auditor menyimpulkan bahwa utang usaha yang aset tetap ini harusnya aku salah ngopi, aset tetap yang disajikan oleh PT ABC itu masih memerlukan beberapa koreksi dan jurnal koreksinya itu sudah terlampir tadi. Gitu. Nah, sekarang kita mau prosedur audit apa sih yang belum dilakuin? Tadinya ya, yang pasti kan belum ada cek fisik. Nah, nih, yang menguji eksistensinya, sebenarnya juga nguji kesemuanya sih. Terus habis itu, perusahaan juga belum ngelakuin rekalkulasi perhitungan ulang atas penyusutan aset tetapnya. Tadi kan kita udah ngitung tuh perhitungannya. Nah, itu nguji apa? Tujuan auditnya itu buat akurasinya, keakuratan nilainya, sama realizable value-nya. Karena kalau kita ngitung penyusutan aset tetap itu kan disajikan secara realizable value kan, aset tetapnya berapa, terus disajikan pula berapa accumulated depreciation-nya. Kayak misal piutang, AFDA-nya berapa, kayak gitu. Kalau utang usaha, dia kan nggak ada tuh realizable value-nya. Nah, di aset tetap itu ada. Terus habis itu, belum ngelakuin review atas transaksi yang mendekati tanggal neraca, itu nguji cut off-nya. Berarti kan cut off itu intinya memeriksa apakah benar perusahaan itu udah nyatet atau udah ngakuin sesuai sama periodenya, kayak gitu kan. Terus habis itu yang keempat, kita belum meneliti invoice yang berkaitan dengan perbaikan peralatan atau mobil untuk melihat adanya item yang seharusnya dikapitalisasi. Ini yang seharusnya dikapitalisasi berarti kan masuk ke completeness sama klasifikasinya. Tadi yang tentang vehicle tadi. Terus habis itu yang kelima, kita belum ngelakuin inspeksi dokumen. Kalau inspeksi dokumen itu pasti masuknya ke apakah benar perusahaan itu benar-benar punya hak milik atas asetnya gitu kan. Dan kita juga belum menguji apakah perusahaan itu ke kontraknya itu apakah itu leasing atau bukan gitu. Maksudnya masuk ke operating atau ke finance lease tadi kan berkaitan dengan klasifikasi perusahaan, klasifikasi aset tetapnya gitu. Yang keenam, melakukan perhitungan kembali, belum ngelakuin rekalkulasi terkait dengan pengakuan utang leasing dan pembayarannya. Ini masuk ke akurasi. Terus kita juga ini maksudnya perhitungan kembali itu ke present value-nya tadi juga belum dilakukan kan, makanya itu menguji keakuratannya juga. Terus habis itu yang terakhir belum memastikan jumlah tercatat dalam dokumen dan jurnal pencatatan. Intinya apakah jumlah tercatat itu udah sama dengan general ledger-nya gitu kan. Itu masuk ke detail tie-in-nya kayak gitu. Karena tadi yang udah dilakuin itu cuman ini doang yang di nomor 7 gitu. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Mungkin di sini aku perlu klarifikasi bahwa ini tuh murni dari asumsiku sendiri, maksudnya belum cross-check ke dosen. Jadi mungkin ada perbedaan asumsi-asumsi lainnya, karena di sini juga banyak perbedaan sih yang setelah aku cek-cek dengan teman-teman lainnya. Jadi kalau misalnya ada saran atau kritik, boleh disampaikan, dan kalau misalnya nanti ada perubahan atas jawaban aku, nanti bakal aku sampaikan ke G-Drive-nya, maksudnya bisa aku update ke G-Drive-nya kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.